Dipersembahkan oleh Selamat malam, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia secara blak-blakan akan menantang bakal calon presiden 2024. Ada 3 kandidat yang akan ditantang oleh Ketua BEM UI. Ini apakah nyali ketiga kandidat ini teruji? Bukan hanya narasi, tapi juga isi kepala yang harus mereka utarakan di hadapan Civitas Akademika di Universitas Indonesia. Iya, bakal calon presiden 2024 harus berani adu gagasan di mimbar akademis agar para pemilih muda yang bahkan jumlahnya hampir mencapai 60% ini bisa mengetahui isi kepala, gagasan, ide dari berbagai aspek untuk Indonesia ke depan. Tapi nanti kita uji coba dulu di meja catatan demokrasi Malam ya. hari ini kita curi start duluan berarti. Kandidatnya. Ya kan? Oke. Penasaran nih pasti ya. Tapi sebelumnya pemirsa, nanti kita juga akan libatkan mahasiswa dari Universitas Indonesia dan juga Universitas Budi Luhur Jakarta. Boleh tepuk tangannya yang lebih semangat lagi dari UI dan juga Budi Luhur. Jadi warna di ruangan catatan demokrasi malam hari ini ada yang kuning, ada juga yang biru menghiasi ya. Warna merah belum ada nih, warna merah. Belum Ada nanti ya. Nanti ada, kita datangkan karena kita akan coba uji juga gitu ya. Dalam meja catatan demokrasi malam hari ini kita akan hadirkan ada sejumlah panelis dan juga ada sejumlah kandidat. Langsung saja kami akan kenalkan satu persatu. Inilah dia para panelis kita yang akan menguji wawasan para kandidat. Ada budayawan, memiliki ciri khas yang sangat kita ingat. Ini dia Mbah Sujiwo Tejo. Selamat malam, Mbah. Dan juga ini sang penantang Baca Pres 2024. Ada Melki Sedek Huang, Ketua BEM UI. Selamat malam. Ini yang paling lantang di media sosial ya. Malam hari ini kita hadirkan langsung di dunia nyata. Berhadapan langsung dengan para kandidat. Kemudian kami juga menghadirkan ada mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Siti Fadila Subari. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Siti. Satu lagi, kursinya masih kosong, kabarnya sedang menuju ke meja catatan demokrasi. Ada Bung Haris Azhar, nanti aktivis HAM akan kami libatkan juga berinteraksi dengan para kandidat. Apakah betul 3 kandidat Baca Pres datang malam hari ini, Maria? Kita langsung panggil tanpa lama-lama. Kita akan panggil kandidat Baca Pres 2024 yang diwakili oleh para pendukungnya gitu loh, Bro. Kirain datang langsung Anies, Ganjar, Prabowo malam hari ini, kirain langsung datang ke studio. Tunggu 14 September nanti di UI, ya kan? Baik. Langsung aja kalau gitu kita panggil satu persatu. Ada Bang Willy Aditya, politisi Partai Nasdem, pendukung Anies Baswedan. Tepuk tangannya boleh lebih meriah lagi? Monggo, silakan Bang. Selanjutnya, ini merupakan pendukung yang juga merupakan partai pengusung dari Ganjar Pranowo, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam, Bang Andreas Barera. Bang. Satu lagi Maria ya. Sudah 2. Satu lagi kalau gitu langsung kita panggil dia Bang Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra, pendukung Prabowo Subianto. Lagi viral ini. Viral. Followers pemilih mudanya lagi banyak, kita buktikan malam hari ini. Mantunya pemain bola timnas, udah pada tahu semua ini ya. Ketiga kandidat kita harus kemudian bersiap begitu ya, menghadapi berbagai pertanyaan gencaran dari para panelis kita pada malam hari ini. Baiklah, Bang Andre, Bang Andreas dan juga Bang Willy sudah siap semua malam hari ini? Bukan hanya menyiapkan tenaga energinya tapi juga wawasan, visi misinya. Kita curi start duluan sebelum tanggal 14 September nanti. Mari kita akan hadapkan dengan panelis kita dari Universitas Indonesia, Mas Melki Sadek. Silakan Mas Melki, ingin ditujukan ke siapa? Sudah nyala mic-nya? Oke, siap Mas. Oke, terima kasih Mas Andro dan Mbak yang sudah memberikan kesempatan. Ya, seperti yang sudah disampaikan juga di media sosial, Pak Andreas, Bang Willy dan juga Bang Andre. Tanggal 14 September nanti, teman-teman BEM se-UI, tidak cuma BEM UI dan semua BEM fakultas di UI, kami berniat untuk mengundang ketiga bakal calon presiden yang hari ini sudah mengumumkan diri ya. Ada Pak Anies, Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo gitu. Alasannya simpel, karena menjelang pemilu 2024, kami sebagai generasi muda melihat
udah mulai agak keruh dan jenuh nih. Kita tiap hari cuma dipertontonkan bongkar pasang capres-cawapres, kita cuma dipertontonkan bagaimana koalisi itu saling negosiasi yang mungkin saja hasil negosiasi tersebut ya tidak mungkin diumumkan semuanya pada publik gitu. Sehingga seringkali kita lupa sama esensi sebenarnya dari pemilu 2024. Menurut kami esensi pemilu 2024 itu adanya sirkulasi kepemimpinan yang mana kepemimpinan itu harus menuntun bangsa ini dengan gagasan-gagasan. Kami rasa itu harusnya menjadi esensi dari pemilu 2024. Dan kami rasa tempat paling tepat untuk mengemukakan gagasan-gagasan dan bertukar tambah argumentasi dan wawasan, kami rasa paling tepat adanya di kampus. Gitu. Tapi sejauh ini kampus UI seberapa siap untuk kemudian menggelar adu gagasan 3 baca pres tersebut? Jadi selama beberapa waktu terakhir, teman-teman BEM UI dan semua BEM fakultas di UI, kita menyusun kajian, judulnya What's Next After Jokowi. Jadi kajian What's Next After Jokowi ini ada beberapa poin-poin, aspek-aspek, misalnya aspek kesehatan, aspek pendidikan tinggi, aspek kebebasan berpendapat, reformasi hukum, reformasi kepolisian, dan lain sebagainya. Kita ingin siapapun presidennya yang terpilih nanti, inilah rekomendasi dari mahasiswa UI, siapapun presiden terpilihnya. Itu kajian pertama yang sudah kita buat. Ini akan kita tampilkan, akan kita paparkan, akan kita presentasikan 14 September nanti, dengan harapan tiap baca pres yang nantinya hadir mampu mengomentari dan tunjukkan gagasan, wawasan, paparannya tentang apa yang kami sampaikan. Bila perlu kita berdebat mana yang paling baik, karena saya rasa berdebat soal masa depan bangsa itu tidak menjadi sebuah hal yang salah. Bung Melki, aturan mainnya apakah sepenuhnya ditentukan oleh pihak BEM UI? Jadi para kandidat dalam tanda kutip mau kalian geledah, mau kalian obrak-abrik isi kepalanya? Atau apa sebenarnya ekspektasinya? Sebenarnya kami ingin adanya forum di mana kita bisa betul-betul menguliti isi pikiran dan juga gagasan-gagasan. Jadi per hari ini sebenarnya kami sudah mengirimkan surat undangan secara fisik gitu ke Pak Ganjar, ke Pak Anies dan juga Pak Prabowo gitu. Kami sudah mengirimkan ke masing-masing rumah pemenangan gitu. Dan bahkan ada tanda terimanya hari ini gitu. Dengan harapan ya di situ tercantum juga kita akan berlangsung forumnya dari jam berapa sampai jam berapa, formatnya bagaimana, kira-kira topiknya akan membahas apa. Saya spill satu ya, topiknya krisis iklim. Jadi topik ini anak muda banget gitu. Kita pengen bahas soal bagaimana tiap baca pres ini mampu punya gagasan-gagasan bagaimana mempertahankan bumi selama puluhan tahun ke depan gitu misalnya. Gitu. Salah satunya tentang krisis iklim. Banyak membahas juga soal pendidikan, teknologi, dan lain sebagainya. Intinya kita akan membahas topik-topik kebangsaan ini. Kita sudah lampirkan proposal kegiatannya yang di dalamnya ada format-formatnya gitu. Jadi kita harapkan ya sehabis surat ini diberikan hari ini, seharusnya kita akan mendapatkan konfirmasi. Setidaknya berdiskusi. Kami pun siap. Jika hari ini kemudian surat itu kami berikan secara fisik, jika besok atau lusa atau beberapa hari ke depan kami diundang untuk hadir ke tiap baca pres untuk menjelaskan visi, misi, dan tujuan kami mengadakan program ini, kami siap untuk jelaskan. Belum ada yang respon sama sekali? Sampai hari ini belum ada yang respon, oke Melki, oke BEM UI kami akan datang 14 September. Belum ada. Jadi siapa tahu ketiga orang yang hari ini hadir mampu mewakilkan hal tersebut Mas. Gitu. Pertanyaanku gini, apa kan ini kok cuman BEM UI ya yang ngusulin ini? Apakah di Indonesia cuman ada UI? UGM kemana gitu loh? UGM enggak? UGM juga akan menggelar UGM juga informasinya. ngadain. Iya. Tapi kan tetap duluan UI, kenapa gak lebih dulu lagi gitu? Apa ITS masih ada juga? Masih ada? UNER masih ada? Masih ada. Kenapa semua. kok cuman UI yang maju? Itu pertanyaan begitu. Unpad, Undip masih ada ya Masih Maria ada ya? dong. Alumni ya? Tapi masih ada kan? Masih ada. Masih Oke ada, ya udah Masih oke. eksis semua Oke. Mbak itu. Mbak. Universitas Diponegoro juga masih ada? Masih ada. Terus kemana itu? Kemana mereka? Ada Bang, setia juga mereka udah komunikasi sama Oke, oke, BEM UI, oke. gitu. Nanti Berarti akan masih ada. muncul ya baca pres ini jangan. Karena kami yakin karena dari BEM UI itu punya koordinasi dengan BEM SI seluruh Indonesia. Bagaimana sebenarnya koordinasi komunikasi teman-teman dengan BEM SI ini? Kenapa tidak betul kata Mbak Tejo tadi? Forumnya Jadikan mengakomodir semua BEM seluruh Indonesia. Maksudku Iya. gitu. Enggak, aku pikir sudah enggak ada mereka gitu. Tapi kampusnya masih ada kan? Enggak, kampusnya masih ada mereka. Masih ada. Oke, Mas. oke. Iya. Sebenarnya bukan tidak berkoordinasi. Kita setiap kali membuat kegiatan, setiap kali mengawal isu pastinya berkoordinasi kan. Dan ketika BEM UI bilang BEM UI ingin mengadakan program adu gagasan ini Mas gitu. IPB masih ada? Masih. Bahkan UGM ingin buat sarasehan untuk tiap ini kan, tiap baca pres gitu nanti pas masa kampanye. Begitupun UNAIR, begitupun apa. Karena menurut saya sih yang paling penting bukan ini hanya ada di satu kampus, tapi semakin banyak kampus yang menyelenggarakan artinya semakin sering baca pres ini mengadu gagasan. Itu Ya. lebih penting. Gitu. Oke. Artinya hingga saat ini masih belum ada konfirmasi ya dari ketiga baca pres ini karena undangannya juga baru dikirim. Tapi Sebenarnya tantangan terbukanya kan sudah dari beberapa hari yang lalu Mbak. Tantangan terbuka nih kita sampaikan ke media. Silakan datang ke UI jika betul-betul berani tunjukkan gagasan dan lain sebagainya. Pak Anies melalui akun Twitternya bilang siap yuk kapan gitu kan. Pak Ganjar juga beberapa kali menyampaikan argumentasi iya nanti kita debat gitu.
Pak Prabowo pun lewat beberapa jubirnya bilang siap dialog-dialog di kampus. Jadi kami rasa ini angin segar, angin positif. Kami mengundang, betul-betul mengundang. Karena kenapa? Bagi kami ini penting agar anak muda itu betul-betul paham esensi pemilu. Jangan sampai kita ngomongin soal koalisi aja. Kita ngomongin soal bagaimana hari ini pasang tintanya di jari yang mana dan lain sebagainya. Yang paling penting tuh gimana tiap baca pres ini bisa punya gagasan-gagasan agar pemilik Indonesia nih angkatan kita loh Mbak. 20, 30, 40 tahun ke depan. Oke. Bagaimana mereka bisa ngomongin gagasan soal Iya. itu. Bung soal Melki, krisis iklim dan sebelum lain kita sebagainya. masuk ke narasi para bakal calon presiden yang Ya. malam hari ini diwakili, kami ingin tahu sesungguhnya apakah BEM UI ini dalam tanda kutip supaya narasi tidak liar juga ya, Maria di luar, ditunggangi, ada yang mengarahkan, ada nggak sebenarnya? Saya rasa menunggangi atau diarahkan sampai hari ini belum ada ya Mas ya. Belum ada dan tidak akan pernah ada jawabannya. Kenapa? Karena betul-betul kami mengadakan ini berdasarkan niatan kami sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, ya karena kami keruh dan jenuh aja sebenarnya selama ini. Jadi ini bermula dari waktu itu ada seorang wartawan menanyakan, bagaimana Mas menyikapi putusan MK yang terbaru, boleh kampanye di kampus? Saya baca putusan MK-nya, tidak ada satupun frasa yang memperbolehkan kampanye di kampus, tidak ada. Tapi tiap institusi pendidikan diperbolehkan untuk mengundang calon presiden dengan tanpa atribut kampanye, itu pertama. Yang kedua saya sampaikan, justru ini harusnya jadi celah bagi tiap perguruan tinggi untuk bisa memoles dan memberikan gagasan-gagasan. Saya melihat fenomena perguruan tinggi di Indonesia 10 tahun terakhir sudah mulai mati. Kalau ngomongin hukum tata negara di UI tidak pernah beralih dari banyak profesor-profesor yang sudah berumur gitu misalnya. Begitupun di kampus-kampus lain ngomongin ekonomi, ngomongin teknologi, ngomongin kesehatan dan lain sebagainya. Kita butuh figur-figur baru. Kampus harus melahirkan gagasan-gagasan dan saya rasa ini celah yang baik. Itu Gitu, celah yang baik. Tapi seandainya jika kemudian nanti, ya kita tahu lah para baca pres ini pasti siap untuk diadu gagasan di mimbar akademis. Tapi saatnya pada 14 September nanti kemudian ada salah satu dari mereka yang berhalangan hadir. Akan lanjut nggak debatnya? Yang paling penting begini Mbak, kalau menurut saya. Ini akan menjadi tontonan bagi publik. Kita mengundang dengan tulus hati, kita mengundang dengan betul-betul berniat agar mereka menguji gagasannya masing-masing. Tidak hanya mereka ya saling menguji, mereka pun bisa berhadapan dengan mahasiswa yang setiap harinya membaca buku, setiap harinya membuat kajian untuk bisa nambah wawasan. Syukur-syukur bisa jadi topik kampanye gitu. Syukur-syukur tidak hanya di topik kampanye tapi diimplementasikan jika terpilih gitu. Jadi ini harus jadi tontonan publik. Yang terpenting bukan acaranya lanjut atau enggak. Publik bisa melihat calon mana yang betul-betul mampu bertarung karena dia punya gagasan atau tidak. Gitu. Oke. Mungkin masih banyak Bung Melki yang belum tahu sebelum masuk ke Ibu Siti tadi pagi Bu Siti. Cuma sayangnya. Gimana? Silakan Ibu Bu Siti, Siti, kami silakan. kasih kesempatan. Udah punya. Monggo, Sudah Bu. menyala Bu. Cuma sayangnya kenapa hanya UI sendiri? Kenapa tidak berkoordinasi dengan perguruan tinggi yang lain, misalkan ITB, UGM. Jadi untuk berdebat itu sudah agak mateng gitu loh. Apakah pemikiran Anda itu universal apa tidak misalkan. Nah ini nanti kalau UI sendiri maju, UGM maju, ya kan kasihan capresnya. Capek ngadenin mahasiswa-mahasiswa gitu. Menurut saya lebih baik bersama-sama begitu, jadi jangan satu-satu. Jadi kalau bersama-sama barangkali kemungkinan ditunggangin segala mudah-mudahan tidak ada, mudah-mudahan tidak ada. Walaupun orang-orang tua seperti saya itu selalu khawatir itu. Apa ya bisa anak-anak ini menolak cuan gitu. Nah itu. Kadang-kadang bukan berupa uang tapi kadang-kadang berupa penghargaan kemudian dan sebagainya. Oke. Nah ini kami harapkan bahwa Anda betul-betul murni mewakili bangsa dan rakyat ini untuk memikirkan nasib kita ke depan. Melki. Siap. Oke, jawabannya sebenarnya bukan tidak berkoordinasi. Kemarin saya bertemu BEM UGM, bertemu BEM Kemau 4, bertemu teman-teman ITB, IPB, semuanya menyampaikan aspirasi. Kalau di kampus kita gini Mel, gua harap lu sampai ini, gua harap lu sampai ini. Jadi sebenarnya kita sudah berkoordinasi Bu. Sudah disampaikan hal tersebut, sudah ada diskusinya. Bahkan di bulan September ini kita ingin bertemu untuk membahas hal-hal ini lebih lanjut. Kalau gitu. Anda bersatu semua jauh lebih kuat. Betul, Bu. Nah. Betul. Tapi sampai hari ini sebenarnya problemnya bukan hanya itu, Bu. Problemnya tidak semua kampus kan mungkin mengizinkan. Gitu. Jadi dan UI hari ini sudah membuka UI pintunya. aman, rektorat UI aman ya? Sampai hari ini saya masih percaya betul, walaupun saya kadang tidak percaya. Tapi hari ini saya percaya bahwa rektor UI itu orang-orang yang betul-betul, satu rektorat UI ya, pimpinan UI itu betul-betul orang yang percaya bahwa gagasan itu harus dipertentangkan di kampus. Karena sampai hari ini tidak ada respon yang resisten setelah kita mengajukan izin dan lain sebagainya. Jadi jika ini betul-betul terwujud dan izinnya sudah diurus, 14 September akan berlangsung di Balai Rung UI. Gitu.
Satu lagi sebelum kita closing ya, Maria. Karena ini Bang Andreas sama Bang Willy sudah nggak sabar jawab pertanyaan dari para panelis. Hari ini Anies Baswedan sudah datang terlebih dahulu ke FISIP UI. Apakah nanti akan sama rata, adil, berlaku untuk Ganjar dan juga Prabowo? Diundang sebelum tanggal 14 September? Oke, jadi ini biar menjadi penjelasan bagi publik. Yang hari ini hadir ke UI itu bukan dari undangan BEM UI, bukan. Itu dari Dekanat FISIP UI yang setiap tahunnya memang membuat kuliah kebangsaan. Dekanat FISIP UI membuat kuliah kebangsaan di tahun ini dengan 3 sesi. Hari ini Anies Baswedan, belasan Septembernya Pak Ganjar, selanjutnya Pak Prabowo. Memang sudah dirancang di FISIP UI. Ini bukan acara dari mahasiswa, tapi dari FISIP UI. Sesuai namanya dong, sosial dan politik ngurusin hal-hal beginian. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi sebenarnya acara hari ini pun tidak ada berkoordinasi dengan teman-teman BEM UI. Itu betul-betul acara keilmuan kuliah satu arah. Di 14 September nanti kita harap tidak satu arah. Tapi betul-betul bisa dialog 2 arah antara bakal calon presidennya dengan mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini Pak Anies Baswedan memang mengisi acara di FISIP. Terus viral berita dia menyamper ke ruang BEM UI gitu. Ketika Pak Anies Baswedan kemudian hadir ke ruang BEM UI, pertama itu impulsif. Kedua, saya menghargai betul karena mendatangi ruang BEM UI. Yang saya ingin sampaikan kepada publik adalah ketika Pak Anies Baswedan sedang menghampiri ruangan BEM UI, kami hari ini sedang berkeliling ke rumah pemenangan Pak Ganjar, rumah pemenangan Pak Anies dan rumah pemenangan Prabowo untuk mengirimkan surat undangannya secara fisik dan langsung. Dan jika kemudian sehabis hari ini kami diminta untuk menjelaskan ke tiap bakal calon presiden formatnya bagaimana, kira-kira visi misi programnya bagaimana, kami siap untuk datang ke tiap bakal calon presiden. Oke, kalau gitu. UI, nampaknya UI sudah bersiap. Apakah kemudian ketiga kandidat kita juga siap menjawab berbagai pertanyaan dari panelis? Kita tahan dulu ya Andre ya. Ada satu narasumber lagi, ini panelis yang kami hadirkan malam hari ini, Bang Haris Azhar bisa bergabung juga. Monggo silakan. Bisa di samping Bang Mbak Haris. Sujiwo Tejo. Boleh tepuk tangan hadirin sekalian? Catatan Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi. Kita akan dengarkan bersama bagaimana jawaban paling tidak diwakilkan oleh Bang Andri, Bang Andreas sama Bang Willy. Isi dari 3 Baca Pres 2024. Tetaplah bersama kami pemirsa. Ini hanya sarana kami untuk menilik gagasan tiap bakal calon presiden yang sudah mengumumkan dirinya, melihat isi kepalanya, menguji wawasannya, sehingga harusnya mereka menjadikan ini sebagai tempat, ajang untuk membuktikan kepantasan dirinya sebelum mencalonkan diri. Kami menyambut baik kepada BEM UI yang sudah mengundang. Ini adalah saatnya bagi masyarakat untuk melakukan penilaian secara objektif. Ya, kepercayaan masyarakat harus kita sikapi dengan yang penting kita hindari sesuatu yang saling mengolok-olok, saling menjelekkan. Biar pemilunya menyenangkan. Kita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Baiklah, sudah tak sabar nampaknya kalau gitu langsung saja kita mulai debat pada malam hari ini. Bung Willy, Bung Andreas sudah bersiap semuanya? Sudah siap semuanya? Siap. Oh, sudah bersiap. Oke, kalau gitu kita akan mulai melihat apa pertanyaan yang bisa disampaikan kepada para kandidat dari panelis kami. Kita mulai dari isu lingkungan. Silakan, Bu Siti Fadila. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pura-pura capres semua ya, pura-puranya. Ini wakil-wakilnya. Kita semua tahu pengalaman kita akhir-akhir ini bahwa kesehatan adalah ketahanan nasional kita. Dan kita semua mengalami bagaimana terpuruknya ketika kita dilanda pandemi COVID. Saya belum pernah mendengar dari para calon presiden
untuk membicarakan tentang ketahanan nasional terutama di bidang kesehatan. Dan saya ingin tanya, apakah yang sudah Anda rencanakan ke depan, bagaimana kalau akan ada pandemik lagi? Apakah negara kita sudah siap? Apakah kita akan bermain vaksin lagi? Atau seperti apa? Silahkan mulai dari Pak Andre. Ya. Waduh, langsung ditodong. Silakan Bang Andre. Catatan banyak ini Bang Andre. Baru Baik. nulis padahal. Baru nulis pertanyaan Bu Siti Fadila. Tapi suatu kehormatan bagi kita menjawab pertama. Terima kasih Bu Siti Fadila. Pertama tentang Melki tadi, sebelum masuk menjawab pertanyaan, saya rasa teman-teman mahasiswa tidak ada yang menunggangi. Ya. Tapi yang menunggangi teman-teman mahasiswa adalah aspirasi rakyat, betul kan? Karena saya pernah mengalami seperti Bu Melki itu, duduk di situ pakai jaket alma mater sebagai presiden mahasiswa Universitas Trisakti dulu. Yang kebetulan ada senior saya Bang Aris Azhar. Baik Bu, saya kebetulan ada di Komisi 6 DPR RI Bu. Ya, kami melihat betul bagaimana pemerintah Presiden Jokowi ya, menghadapi krisis pandemi COVID-19. Satu hal ya yang terjadi waktu itu, Indonesia punya modal luar biasa, yakni persatuan yang disebabkan oleh rekonsiliasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Sehingga muncullah persatuan yang menyebabkan pemerintah begitu kuat waktu itu. Kita di parlemen ada Bang Willy, Nasdem, Bang Andreas, PDI dan seluruh kami di Gerindra dan seluruh partai bersatu padu mendukung pemerintah untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan pemerintah menurut saya, ya Presiden Jokowi waktu itu ya mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dan cepat. Memerintahkan seluruh menterinya untuk bergerak waktu itu menghadapi pandemi ini. Waktu itu memang salah satu kebijakan mencari sumber vaksin untuk menghadapi COVID-19. Dan alhamdulillah Bu, saya lihat bagaimana koordinasi Pak Jokowi memerintahkan berbagai menterinya. Ada Menteri Kesehatan datang ke mana, Menteri Luar Negeri Bu Retno pun melakukan lobby, Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan pun ditugaskan oleh Pak Jokowi. Dan alhamdulillah Indonesia Bu Siti Fadila Supari salah satu negara yang menangani pandemi COVID-19, salah satu negara terbaik yang diakui oleh seluruh dunia. Jadi itu artinya dari kelompok Anda, dari barisan Anda sudah cukup puas Bu, dengan penanganan COVID kemarin? Bu, kalau puas tentu ada pasti kekurangan. Kita tentu yang terbaik itu kan Al-Quran dan Sunnah. Yang lain tentu tidak sempurna. Tentu ke depan kita harus punya ketahanan kesehatan Bu. Makanya pemerintah Pak Jokowi ya sekarang menginstruksikan salah satu BUMN kesehatan kita, Bio Farma, untuk mampu dan bisa memproduksi berbagai vaksin dan berbagai vaksin yang bisa menghadapi berbagai penyakit yang akan datang. Itu dipersiapkan oleh pemerintah. Nah, bagaimana dengan Pak Prabowo? Pak Prabowo sebagai bagian dari pemerintahan Pak Jokowi dan sudah menamakan koalisinya tadi malam itu Koalisi Indonesia Maju, tentu ya beliau akan melanjutkan program-program yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, tapi tentu sekali lagi program-program itu sudah baik secara garis besar. Yang belum sempurna tentu akan kita sempurnakan. Karena yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Jadi tidak ada yang baru polisinya. Ya, Bu, yang pasti segala garis besar kita akan melanjutkan program pemerintah, tentu kita akan evaluasi. Kalau ada kekurangan tentu kita akan terima masukan dari teman-teman mahasiswa, masukan dari Ibu Siti Fadila Supari, ya salah satu Menteri Kesehatan yang luar biasa, wanita berani waktu itu yang berani menentang tekanan-tekanan negara maju waktu kasus flu burung. Ya tentu kita akan belajar. Pak Prabowo orang yang sangat terbuka mendengarkan masukan, mendengarkan aspirasi dari para pakar, para praktisi.
Tapi secara garis besar tentu Pak Prabowo akan melanjutkan program pemerintah Pak Jokowi. Oke. Tapi tentu sekali lagi kita terbuka mendengarkan masukan, harapan ya dari berbagai tokoh yang ada. Karena sekali lagi membangun Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Tepuk tangan untuk jawaban Bang Andre Rosiade. Kita langsung beralih ke Bang Andreas Pareira dengan pertanyaan yang sama ketika menghadapi pandemi. Apakah cara dan strategi yang sama akan diterapkan? Terima kasih. Sudah Bang. Terima kasih Bu Siti Fadila. Sebelum saya ingin juga merespon Melki, saya kagum luar biasa Anda memberikan argumentasi tentang pentingnya debat capres di kampus, dan saya kira ya kontestan Ganjar pasti siap karena Diwakilkan ya. kita berasal dari lingkungan dan dunia pendidikan juga gitu. Ibu Siti Fadila, Ibu termasuk salah seorang Menteri Kesehatan yang saya kagumi. Dan saya mengikuti sejak tahun ketika di DPR dulu tahun 2004-2009. Bagaimana Ibu Siti Fadila ketika itu di Komisi 1 berjuang soal ya laboratorium asing yang ada di Indonesia. Juga saya baca bukunya Ibu Saatnya Dunia Berubah. Terbitan flu burung itu, flu burung. Ya, soal flu burung itu, soal flu burung. Kata kunci di situ Ibu, kata kunci yang saya tangkap di situ adalah soal ketergantungan. Dan bagaimana kita melepaskan diri dari ketergantungan dan terhadap vaksin. Dan saya sangat setuju dengan apa yang Ibu sampaikan. Oleh karena itu di dalam pemerintahan Pak Jokowi sekarang, kita alami kemarin bagaimana kita sangat tergantung pada vaksin tersebut itu. Dan kita belajar banyak dari situ. Nah, salah satu kata kunci vaksin itu bagaimana mempunyai vaksin adalah soal laboratorium dan penelitian. Makanya ya sekarang kita punya BRIN, dan di dalam BRIN itu ya salah satu ya sektor khusus adalah penelitian-penelitian untuk bidang kesehatan. Dan pemerintahan Pak Ganjar ke depan tentu akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan, dan BRIN itu kita tahu diinisiasi oleh ya pemerintahan Pak Jokowi ini, dan Ketua Umum kami Ibu Mega sangat mengendorse itu supaya adanya BRIN ini, dan BRIN ini menjadi call center untuk ya penelitian-penelitian termasuk penelitian bidang kesehatan. Saya kira ketergantungan itu bisa kita atasi kalau kita mempunyai lembaga-lembaga yang mulai dari hilirisasi di bidang kesehatan itu adalah bagaimana pusat-pusat penelitian itu juga meneliti tentang ya cara untuk mengatasi problem yang terutama yang kita alami seperti kemarin supaya jangan terulang lagi, yaitu ya pandemi, dan bagaimana kita mengatasi pandemi dengan ya vaksin yang bisa diproduksi di Indonesia. Saya kira itu kita sudah mulai, dan ke depan saya kira kita akan lepas dari ketergantungan itu. Di situ ada tambahan. Apakah pernah terfikirkan bahwa pandemik yang Anda alami, yang kita alami bersama, kadang-kadang bukan sebagai pandemik yang natural, tapi sebagai bioterorisme. Kalau yang Bapak katakan tadi semua adalah defense mekanisme kita. Kalau ada pandemik datang, kita defense-nya begini. Tapi kita tidak pernah bersiap-siap sebelum mereka datang. Apakah tidak terfikirkan untuk lebih maju sedikit daripada defense? Misalkan membuat medical intelligence. Sebelum mereka masuk, kita sudah tahu dulu, kan kita sudah siap dulu. Oke. Saya ingin mendengarkan yang dari Pak Anies. Saya mengharapkan itu. Yang saya dengarkan sudah 2, barangkali sama juga dengan Pak Anies, nanti semua masih defense mekanisme. Kita harus bersiap lebih dari itu menurut saya. Sepakat Bu, saya kira di dalam semua aspek kehidupan, terutama yang menyangkut security, kalau kita lihat bahwa salah satu ancaman yang berbahaya itu adalah yang berkaitan dengan transnational security,
termasuk di sini tentu adalah hal yang berkaitan dengan ya wabah atau pandemi tadi gitu. Dan untuk itu memang kita harus punya ya medical intelligence. Kemampuan untuk itu saya kira seharusnya kita sudah punya. Tapi bagaimana mengefektifkan itu menjadi suatu kekuatan, menjadi suatu sistem pertahanan, keamanan untuk medical security kita. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, Bung Willy silahkan bagaimana strategi gagasan Anies Baswedan dan juga tim. Ya, makasih. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Melki, Anda top Markotop dan kawan-kawan mahasiswa yang lain. Anda mengembalikan politik kepada ranah yang seharusnya. Politik lahir pada kontestasi gagasan, ide dan integritas. Dan terima kasih Anda sudah mengembalikan itu kepada ruang yang seharusnya yaitu kampus. Dan Mas Anies sudah menjawab itu. Tadi Anda juga sudah sampaikan setelah memberikan kuliah kebangsaan divisi UI, beliau datang ke kantor BEM UI. Ya, insya Allah habis ini bisa ketemu dan bisa silaturahmi. Tapi apa yang Anda inisiasi dengan kawan-kawan, itulah yang seharusnya dan itulah the next level of Indonesian politik dan the next level itu ditunjukkan oleh Anies. Saya kebayang Anda duduk di sini sama seperti Anies duduk di sini tahun awal 90-an karena Anies juga ketua SMPT UGM dan insya Allah Anda nanti akan jadi capres juga. Amin. Pertanyaan Ibu Siti Bang belum Bu terjawab. Siti, terima kasih karena pandemi kita benar-benar apa yang Ibu gambarkan tadi, the modern war gitu, perang modern tidak lagi tentara yang dimobilisasi, orang datang invasi ke satu negara, itu sudah sangat tertinggal. Perang modern yang Ibu bilang tadi adalah terorisme di ranah biologi gitu. Apalagi perang sekarang ya cukup dengan satu virus orang sudah selesai semuanya. Tentu ini berbicara tentang perspektif yang paling fundamental. Yang pertama ketika Anies akan jadi presiden adalah perspektif geopolitik dan ancamannya itu harus digeser. Tidak hanya terjebak pada tradisional traits. Kita selalu aja, sedikit-sedikit kita bilang, oh ini PKI nih, kiri nih, oh kalau enggak kanan ini Islam fundamental. Selalu masih terjebak pada ranah seperti itu. Padahal Ibu bilang dunia ini sudah bergerak sangat jauh sekali untuk kemudian ancaman-ancaman seperti ini. Dan ini sangat nyata sekali. Nah, pandemi apa yang kemudian harus kita lihat? Yang pertama, satu Bu, kolaborasi yang kemudian minimalis dari semua stakeholder dan semua agensi. Maka kemudian di DPR saya kebetulan wakil ketua badan legislasi Bu, ada undang-undang yang kita inisiasi yang sangat krusial sebagai sebuah proses pembelajaran dari pandemi ini Bu. Yang satu undang-undang kebencanaan Bu. Itu jadi titik poin krusial bagaimana negara ini menghadapi kasus-kasus atau bencana yang ini bukan kasus lagi tapi bencana yang sebesar ini. Yang kedua adalah karena ini masih terjebak pada ego sektoral yang sangat akut Bu. Yang sangat akut. Antara dokter sama perawat lah, antara dokter sama bidan lah dan lain-lain sebagainya. Ibu mungkin pernah mengalami itu. Maka kemudian kita buat sebuah undang-undang kesehatan yang integrated Bu. Itu yang kemudian bagaimana sebagai breakthrough untuk kemudian ini tidak terjadi lagi sekat-sekat ini. Yang kedua adalah riset base itu menjadi sangat penting sekali. Bu, kita sebenarnya malu dengan India dan Singapura. Mereka, bahkan Thailand sekalipun, mereka bisa membuat vaksin Bu. Sementara ketika itu saya sama Bang Andreas masih di Komisi 1 Bu. Waktu itu BIN bekerja sama dengan UNAIR menemukan. Saya lanjutkan Bu ya, nanti bisa Ibu potong. Sebentar Bu, saya lanjutkan sebentar. Biar jadi saya apakah polisi Bapak sama dengan pemerintah sekarang? Dan gini. Anda menekankan pada vaksin kembali? Bukan, saya belum selesai makanya. Oh, ya. Waktu itu kerjasama itu melahirkan beberapa formula, tapi terkendala dengan policy Bu. Artinya kita satu, riset base kita besar. Apa yang akan Anies lakukan ketika jadi presiden adalah memperbesar anggaran riset untuk
Apa? Untuk bagaimana ketahanan nasional dan next level Indonesia ini menjadi bangsa yang mengedepankan ilmu pengetahuan dan riset dalam kepemimpinan. Itu poin paling krusial ketika Anies menjadi presiden nanti. Yang kedua adalah Bu, akses. Ibu, saya kebetulan waktu pandemi itu jadi ketua panja RUU pendidikan kedokteran. Ada bottleneck karena negara ini menggunakan UKM PPD, uji kompetensi mahasiswa program pendidikan kedokteran. 3.800 mahasiswa kita belum dilantik, Bu. Saya nangis itu, Bu. Sementara kita butuh dokter. Kenapa birokratik betul negara ini? Nah, di mana responsibilitas kita? Nah, bagaimana UKM PPD itu cuma ada di Indonesia di kolong langit nih, Bu. Di negara manapun itu tidak ada, Bu. Ini harus kita bongkar ini, Bu. Jadi saya salah satu anggota tim 8 dan garda terdepan Anies Baswedan. Ini kita selesaikan ini, Bu. Jadi Anies jadi presiden tidak ada lagi bottleneck. Yang berikutnya adalah akses, Bu. Yang bisa jadi dokter itu pasti anak orang kaya. Ya. Mahal sekali. Ketika mereka Dan sekarang masih berlangsung itu masih ya uji berlangsung. kompetensi. Negara cuma bisa menyediakan melalui beasiswa maksimal 1,8 juta. Mereka butuh 1 bulan 10 juta. Sisanya kemana, Bu? Maka anak tukang becak nggak bisa jadi dokter. Akses ini yang kita akan perbaiki. Bahwasanya nggak hanya anak orang kaya atau kelas tertentu yang bisa jadi dokter. Ini Anies Baswedan yang punya program. Tepuk tangan buat Bang Willy, Bang Andreas dan juga Bang Andre Rosiade. Karena yang terakhir adalah masih banyak isu Bapak-Bapak, masih ada soal HAM, kebebasan berekspresi dan juga dari aspek budaya. Sesaat lagi hanya di catatan demokrasi pemirsa. Ini hanya sarana kami untuk menilik gagasan tiap bakal calon presiden yang sudah mengumumkan dirinya, melihat isi kepalanya, menguji wawasannya, sehingga harusnya mereka menjadikan ini sebagai tempat, ajang untuk membuktikan kepantasan dirinya sebelum mencalonkan diri. Kami menyambut baik kepada BEM UI yang sudah mengundang. Ini adalah saatnya bagi masyarakat untuk melakukan penilaian secara objektif. Ya, kepercayaan masyarakat harus kita sikapi dengan yang penting kita hindari sesuatu yang saling mengolok-olok, saling menjelekkan. Biar pemilunya menyenangkan. Kita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat. Langsung kami berikan kepada panelis selanjutnya, aktivis HAM, Bung Haris Azhar, silakan. Ya, selamat malam. Pertama saya mau bertanya, bukan mau ucapkan selamat dan hebat ke teman-teman UI. Tapi saya mau tanya, kenapa baru UI? Ya kan? Artinya memang harus dibuka diskusi di kampus-kampus, di zona yang bukan mengeluh-elukan si para capres. Bosen kita, udah jumut, agak-agak muak. Tiap minggu, setiap Sabtu dan Minggu kita diperlihatkan acara-acara deklarasi kelompok ini dengan kelompok itu, dukung ini dan dukung itu. Yang kita tunggu isi kepalanya mana ini? Nah, jadi memang harus diundang ke tempat-tempat yang harus mengkritisi, memeriksa isi kepala. Bahasa adalah representasi dari isi kepala. Nah, untuk itu maka harus diuji kapasitasnya. Soekarno dia bisa pidato di PBB dengan berbagai bahasa. Itu pemimpin kita. Ada kegentingan yang memaksa dia menjadi hebat dengan skillnya. Nah, kita juga punya kegentingan hari ini. Maka teman-teman kampus di UI harus hadir. Ada fakultas sastra berapa bahasa, ada yang dari fakultas matematika. Ya, kalau kita belajar dari mana nih, dari Plato, ya kan, nggak cuma skill, kesehatannya, alam pikirnya harus diuji semuanya. Nah, harus dihadirkan tiap minggu
ya paling tidak di setiap kampus. Dan dihujam oleh ilmu pengetahuan lewat bahasanya anak-anak muda ini yang nggak kenal takut, ya kan, untuk mempertanyakan setiap calon itu. Dan di situ kita lihat nanti baru fair. Karena kalau kita nanti ngelihat secara sistemik, nunggu para capres ini keliling, cuma punya berapa Bang Willy? 75 hari. Indonesia ini luas. Ada masyarakat di pedalaman, masyarakat adat, nggak mungkin 75 hari. Jadi saya mencurigai yang teman-teman bikin ini di parlemen, agendanya menyetujui hanya 75 hari, ini cacat prosedur. Karena hanya calon-calon yang nanti didukung oleh sistem yang berkuasa hari ini aja yang bisa capable untuk menjalani itu. Jadi menurut saya ini nggak boleh dibiarkan hanya UI yang undang. Anda punya tanggung jawab untuk memulai, mengajak, memaksa kampus-kampus lain menyiapkan kerangka ilmu pengetahuan, pertanyaan-pertanyaan kritis diuji kepada para capres-capres ini meskipun belum resmi mendaftar. Nah itu permintaan saya kepada... Kegundahan yang sama Mbak Tejo sama Ibu Siti tadi. Tadi sudah disampaikan Bang. Iya makanya. Gini Haris. Iya. Ini UI ini ngerti Indonesia enggak aslinya gitu loh. Kenapa kok yang ditantang tuh berdebat? Kenapa kok enggak bermusyawarah gitu aja? Gitu aja sih gitu loh. Kalau musyawarah, aku mau jawab Mbak Tejo. Kalau musyawarah, Setelah keempat itu musyawarah. kalau musyawarah itu koalisi parpol. Nah, kalau musyawarah pertanyaan kita Mbak, hasil musyawarah wapresnya siapa aja? Itu belum sepakat kan, nah itu mungkin butuh musyawarah dengan tanda kutip. Tapi kalau teman-teman ini nggak boleh musyawarah. Saya Banyak debat itu masalahnya, kenapa kita memberhalakan debat. Banyak calon menantu itu yang sebelum itu ngomongnya bagus, begitu jadi brengsek juga gitu loh. Ada yang baru mantu dia. Enggak gitu loh. Jadi kenapa kok kamu memberhalakan kata-kata? Bisa aja pinter ngomong tapi begitu jadi presiden brengsek. Bener loh. Maksudnya begini, saya mau nambahin Mbak Tejo. Bung Haris sekaligus Ada bertanya iya, Bung ada Haris ya. kesempatan secara bukan 24 jam. Misalnya 3 hari 3 malam, kelompok kritis itu nempel di para capres. Bangunnya, baunya, ya kan, emosinya diuji, ya kan, ketika dalam situasi tertentu. Pagi dia makannya apa, minumnya apa. Wah itu top itu. Nah jadi nggak cuma berdebat saja. Jadi Anda harus minta hak eksklusif teman-teman mahasiswa, saya mau menempel capres-capres itu. Kalau perlu capres-capres itu harus hidup dan nginep. Gimana Pak Prabowo dengan kucing-kucingnya? Gimana Mas Anies, apa bedanya? Itu dicatat Bang, itu dicatat. Tapi mohon maaf durasi. Oke, pertanyaan saya gini. Ini kan catatan demokrasi. Saya mau bicara soal demokrasi. Ya. Hari ini berdasarkan survei, berdasarkan sejumlah kasus, ya kan, represi terhadap warga sipil. Ya, kita lihat bagaimana mahasiswa ada yang ketangkep tangannya dipelintir, ada yang ditangkap nggak diakui ketika demo menolak omnibus. Ada beberapa teman-teman mahasiswa anak muda yang ditembak, kasusnya kita nggak tahu seperti apa, ya kan. Lalu itu satu, itu merepresentasikan bahwa ada kekerasan, ada serangan berupa kekerasan terhadap warga sipil yang juga mereka adalah sebenarnya aktor dan aktris demokrasi. Itu satu. Yang kedua, represi terhadap demokrasi itu terjadi terhadap warga sipil dalam bentuk pemidanaan. Kritik, ya kan, sering dianggap sebagai sebuah hinaan. Kalau saya orang yang pada posisi, kalau kritik kepada pejabat publik untuk kepentingan publik, ya kan, no limit. Gitu, selama si teman-teman ini punya argumentasi, warga punya argumentasi. Tapi berujung pada pemidanaan. Ya kan. Lalu di zaman COVID, Bu Siti ya, gak cuman soal ibu protes soal vaksin, kegiatan dipaksa goes to digital. Dalam digital itu diintervensi. Contoh intervensi lagi sebaliknya, dipotong aksesnya seperti di Papua, akses internet dipotong. Nah pertanyaan saya, ya capres-capres yang Anda dukung ini, ntar kalau ngamuk kebijakannya, misalnya food estate, kita buktikan bahwa itu gagal. Jangan Andre lagi lah yang jawab. Saya setiap mau capresan begini, pokoknya saya berdebatnya sama Andre. Prabowo itu orang baik, sama iya udah deh sekarang ke depan kalau dia jadi presiden, karena dia udah didukung sama Jokowi, ya kan. Jadi presiden lah misalnya.
kalau diprotes, ya kan, processingnya, ruang keterbukaannya seperti apa, itu satu. Enggak, aku cut dulu. Dari mana tahu didukung Jokowi, Pak Prabowo? Apa kan, datanya? Tadi hari ini sudah deklarasi tim koalisinya Enggak, hati-hati Indonesia lo ngomongnya. Maju. Hati-hati ngomongnya. Nah, kalau dia ngomong, enggak ini udah hati-hati. Loh berarti dia bisa dipecat dong. Budiman aja dipecat kok. Yang Kenapa? pecat Ya Bu Mega bisa mecat Pak Jokowi dong kalau dukung Prabowo. Bu Mega pecat. Gitu loh. Bisa. Loh iya, hati-hati makanya. Ini sepertinya berarti, panelis antar panelis saling bertanya satu bukan sama lain. maksudku, Ya. jangan-jangan ini hoax karena kalau Pak Jokowi dukung Prabowo harusnya dipecat sama Bu Mega. Sesuai ADART partai gitu Mbak ya. Budiman. Taat buktinya. aturan, sudah ada contoh. Berarti ini bohong. Oke, Pertanyaan itu Bang. satu. Yang Oke. kedua Pak Ganjar. Dia lihat nih nanti orang-orang pada protes soal Wadas misalnya. Soal IKTP. Ditandain begitu Pak Ganjar jadi presiden. Ya kan, Mbah Tejo suka protes-protes. Ya kan, begitu jadi presiden dipidanain, dicariin kasus. Anies juga bekas gubernur. Ya kan. Nah jadi menurut saya 3 capres ini pejabat publik, pernah menjadi pejabat publik, pernah bikin kebijakan, pernah diminta untuk menangani sejumlah situasi yang urgent, ya kan. Nanti kalau diprotes, ya kan, patut dia jadi presiden, orang-orang ini dikejar nggak? Atau nanti ketika sudah jadi presiden, ada kebijakan-kebijakannya, misalnya yang udah pasti nih ya, Prabowo dan juga Ganjar akan meneruskan. Ada banyak protes soal omnibus, ada banyak protes soal beberapa kebijakan-kebijakan lain, soal pertambangan, perlindungan masyarakat adat. Protes itu kalau 2 capres ini akan meneruskan, ya kan? 2 capres ini akan meneruskan. Kalau kita lihat 10 tahun terakhir ini, maka orang-orang yang menderita, yang menjadi korban, mereka akan bilang berarti penderitaan kita akan diteruskan ke depan. Terus kita mau protes, dan kita akan tetap protes, akan dipidana nggak? Pertanyaannya coba kami rangkum, kami persingkat karena ini berhubungan dengan durasi juga. Kami berikan waktu kepada ketiga relawan ini, ketiga pendukung baca pres ini ya. Sampai salah kan gara-gara itu kan, gara-gara Bang Haris Azhar kan. Jubir ini. Pendukung ya. Ini antara jubir semua ya Bang ya, tiga-tiganya. Kita kasih waktu sesaat lagi untuk merumuskan jawaban masing-masing ya. Hanya di Carta Demokrasi pemirsa. Pertanyaan Bung Haris Azhar sudah ada jawabannya Bapak-bapak, tapi kita akan akomodir lebih dahulu. Mbah Sujiwo Tejo silakan dengan pertanyaannya. Kita borong sekaligus ini. Oke, tapi aku mau ngasih tahu SOP kalau presiden juga harus ngomong, tidak ada yang main HP. Tidak ada, walaupun itu ada instruksi nunggu, tapi lebih karena adab, karena kalau nggak main HP, enaknya kita mata ke mata itu saling natap. Problem sekarang itu kalau kita ngomong banyak main HP semua, itu aku paling anti. Oke, terus, pertanyaanku sekarang adalah, kalau sampean jadi presiden, apakah kita akan berhenti hipokrit? Saya sebagai perokok, bukan karena merokok itu bagus, merokok itu jelek, tapi gula juga jelek. Kenapa rokok saja yang dilarang? Kenapa gula itu nggak pernah dilarang? Hati-hati gula, kasih foto-foto tengkorak itu di produk-produk gula itu loh. Kan itu membunuh. Kenapa hanya rokok? Ini ada apa? Nggak boleh masuk kampus, nggak boleh, padahal banyak kegiatan kampus yang disponsori rokok. Lewat yayasan, jadi hipokrit. Kelapa itu kasih juga stiker-stiker kelapa dapat mengandung pohon-pohon kelapa jantung. Gitu kalau pemerintahnya mau oke loh. Jadi fair gitu loh Pak Barera. Saya sebagai perokok sangat tersinggung, sudah ruang smoking area pasti kayak kandang anjing. Kalau di padahal itu sumbangannya terbesar. Saya kalau di bandara sudah kayak pohon anjing itu. Tapi Tuhan Maha Adil. Karena kayak pohon anjing kecil, mau nggak mau kita ngobrol sama orang-orang. Jadi punya kenalan bisnis. Kalau di ruang nggak merokok terlalu luas, nggak kenal, nggak ngobrol. Itu satu. Masalah hipokrit, bagaimana Anda mengatasi itu? Saya bukannya menyarankan bahwa ciuman boleh ditayangkan di TV, Pak Barera, Mas Andre. Tapi harus adil. Kalau ciuman di blur,
perang harus di-blur. Jangan sampai anak-anak kecil tahu bahwa manusia dilarang saling mencintai tapi boleh saling perang. Nggak ada lagi, kalau ciuman di-blur, kalau presiden kalian siap nggak? Seluruh lempar-lemparan mahasiswa ke polisi di-blur. Polisi ngelempar ke mahasiswa di-blur. Karena anak-anak kecil jangan sampai melihat tuh, manusia kok bisa saling membenci. Kalau saling membenci kok kita boleh lihat. Kalau saling mencintai kok kita nggak boleh lihat. Gimana anak-anak? Gimana anak? Pada anak-anak harus dikasih tahu, manusia boleh saling mencintai. Nah, itu dua. Bagaimana terhadap isu ini yang saya catat itu dulu. Di dua itu mengatasi hipokrisitas yang nggak selesai-selesai. Bukan saya ini pembela rokok sih, tapi Pak Karya perokok keras juga sih gitu. Tapi maksudku gula itu kasih tahu juga, kalau kalian mau sehat minum tebu. Karena tebu itu menyehatkan gulanya. Tapi begitu sudah jadi gula pasir itu membunuhmu. Kasih tuh gula-gula pasir tempelan, tengkorak gitu. Ya, Mas Tejo ya. Siap. Ini nggak fair. Supaya adil Maria, kita menggunakan durasi. Satu narasumber hanya diberikan waktu durasi 3 menit. Kami hitung dari sekarang. Dari Bang Andri terlebih dahulu. Silahkan Bang. Jawab pertanyaan Bang Haris dan juga Bang Baik. Tejo. Pertama, saya ingin menyampaikan secara jujur apa yang disampaikan Bang Willy tadi itu Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 soal bagaimana kita memberikan kesempatan orang-orang miskin jadi dokter itu disahkan baru berapa minggu yang lalu oleh pemerintahan Pak Jokowi dengan DPR periode sekarang, bukan periodenya Mas Anies. Jadi mohon maaf itu harus saya klarifikasi. Langsung poin Bang, Ya. mengurangi durasi. Yang kedua, karena durasi terbatas, Pak Prabowo adalah orang yang siap dan selalu terbuka untuk berdiskusi dengan para intelektual dimanapun dan kapanpun. Bahkan saya waktu zaman mahasiswa seperti Anda bertemu dengan Pak Prabowo awal tahun 2002. Kita berdiskusi dengan Pak Prabowo. Lalu soal yang disampaikan oleh senior saya Bang Haris Azhar. Bagaimana menghadapi kritik? Tentu kritik itu vitamin ya bagi demokrasi. Pemerintah kalau ingin maju tentu terbuka terhadap kritik. Dan Pak Prabowo selama ini sangat terbuka terhadap kritik ya. Itu yang dilakukan Pak Prabowo. Lihat banyak orang menyatakan Pak Prabowo itu angker, menakutkan. Sekarang Pak Prabowo itu memegang instansi Kementerian Pertahanan. Apakah angker beliau? Menakutkan? Tidak. Malah banyak milenial dan emak-emak semakin mencintai Pak Prabowo Subianto. Kenapa? Karena Pak Prabowo terbuka terhadap masukan dan kritikan. Termasuk kritikan terhadap first estate. Bahkan yang menarik di acara partai Bang Andreas Parera, Mas Butet mengkritik Pak Prabowo secara terang benderang. Pak Prabowo menjawab besoknya, saya suka dengan Butet. Itulah Prabowo Subianto, pemimpin yang orisinil, bukan plastik Bang Sujiwotojo. 1 menit lagi, 1 menit lagi. Jadi untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan hipokrit Bang, yang dibutuhkan oleh Indonesia, pemimpin orisinil, bukan pemimpin plastik. Pemimpin yang bisa bertindak, bukan bernarasi lidah 4 meter panjangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 30 second lagi, Bang Andri masih ada 30 second lagi. Sekali lagi, seluruh masukan dari panelis tentu menjadi introspeksi bagi kita semua. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan pemerintahan Prabowo 2024, 2029 kalau insya Allah diberikan mandat oleh rakyat merupakan keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Terima kasih. Oke, jadi akan di-blur atau enggak nih Bang kalau ada perang-perang Bang? Kalau itu saya belum bisa jawab, terus terang. Ya karena memang sekali lagi tentu kita akan diskusikan dengan pakar psikologi, pakar anak. Sekali lagi Pak Prabowo terbuka masukan terhadap seluruh stakeholder yang ada. Waktunya habis, demi kebaikan Waktu bangsa habis. dan negara. Jadi kita Waktu terbuka habis, terima masukan. kasih, Bang Terima Andreas. kasih. Buat Bang Andri Silakan. Rosiade. Bung Andreas Pareira. Oke, baik. Yang pertama tadi apa yang disampaikan oleh Bung Haris tadi soal represi terhadap warga sipil. Ya. Ada kata kunci juga yang disampaikan bahwa ketiga capres ini atau baca pres ini adalah mantan pejabat atau pejabat dalam posisi. Kalau Pak Anies sekarang mantan pejabat, tapi semuanya ada dalam posisi jabatan atau pernah menjabat.
Bung Aris, pemilihan langsung itu, pemilihan umum langsung, itu adalah kita memilih orang, pasti. Dan orang itu punya sejarah, pasti. Sejarah di dalam kehidupan dan sejarah di dalam jabatan yang dia pegang. Dan pemilihan umum itu seharusnya pertama, menghindari jangan sampai kita memilih orang yang tidak baik. Tapi kalau yang ada itu adalah orang-orang baik semua, kita pilih yang terbaik gitu. Nah oleh karena itu Bung Aris, karena orang-orang ini sudah pernah menjadi pejabat, rakyat bisa melihat apa yang pernah dilakukan, apa yang pernah dilaksanakan yang berkaitan dengan represi terhadap warga sipil ini di dalam posisi-posisi jabatannya masing-masing. Saya kira kan rekaman itu kan ada gitu. Dan saya tidak mengatakan bahwa bagaimana posisi apa yang Bung Haris tanyakan tadi atau yang disampaikan tadi Bang itu akan sorry sedikit. Saya kira ya, Jokowi pernah jadi wali kota, Betul. Jokowi pernah jadi gubernur. Ketika dia jadi wali kota dan ketika jadi gubernur tidak pernah ada angka yang melenting tinggi represi terhadap warga sipil. Tapi ketika dia jadi presiden, represi terhadap warga sipil tinggi. Oke, langsung Ya. Bang Andreas. itu makanya itu tadi. Jadi Saya kata- pengalaman di belakang tidak semata-mata bisa dijadikan pegangan untuk menjamin masa depan Baik, warga Bang sipil pada pejabat tersebut. Itu poinnya. Tapi Bang. paling tidak Bung Haris, artinya pengalaman di belakang itu akan menjadi petunjuk untuk melihat ke depan. Karena memang ya kita tahu juga bahwa di dalam setiap jabatan itu, ya ketika jabatan sebagai wali kota, jabatan sebagai gubernur, 1 menit lagi. ada kekuasaan-kekuasaan yang terbatas di situ. Dan di situ lingkarannya pun berbeda gitu. Saya kira di sini ya poinnya adalah ya penting kita melihat track record tiap orang yang ada di dalam posisi jabatan untuk jabatan ke depan. 30 second lagi. Kemudian yang berkaitan dengan hipokrit tadi, kemunafikan, saya melihat persoalan pertama adalah persoalan budaya kita. Ini adalah lebih pada budaya. Tapi ketika dia masuk dalam wilayah politik dan menjadi hukum di situ, nah itu persoalannya. Nah saya kira di sini itu adalah tanggung jawab kita semua. Dan ke depan saya yakin ya Mas Ini Ganjar. Pemerintahan Pak Ganjar nanti melarang gula pasti. Ya Pak Ganjar itu ya orang yang Seperti sehat. melarang rokok. Orang yang sehat ya beliau tidak merokok, tapi dia juga tidak ya menghalangi orang untuk merokok. Kita punya tempat. Saya perokok juga Mas. Ya, tapi berani nggak? Saya Oke, perokok juga, iya. saya perokok. Kita Oke. sama-sama perokok. Hei masyarakat, ayo kita semua minum gula dari gula aren, gula tebu langsung. Jangan Setuju. gula pasir, itu Setegas membunuh. Setuju. Lima Saya second lagi. dalam hal itu saya setuju, sangat setuju. Dan saya kira kita perlu sama-sama perlu mendukung bahwa ya kesehatan itu harus didukung juga dengan ya unsur-unsur Waktunya habis, kehidupan Bang yang sehat dan juga apa yang kita makan dan minum itu sehat. Tepuk tangan buat Bang Andreas, waktunya habis. 3 menit dimulai untuk Bang Willy, silakan. Ya, makasih. Setiap orang suka berbicara. Maka kemudian demokrasi diletakkan sebagai pilar freedom of expression. Jadi teman-teman, apa yang dikatakan oleh Bung Aris Azhar, itulah yang harus kita dukung. Kenapa kita pilih demokrasi? Karena kita merayakan kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara. Dan di sisi lain dari demokrasi adalah sistem yang kemudian mengedepankan ketakutan, teror, dan intimidasi. Nah teman-teman bisa lihat, apakah ketika teman-teman di dalam kampus takut tidak sama rektor atau sama dekan atau sama dosennya. Nah hari ini kita bisa lihat, apakah kita hari ini dalam mengucapkan kritik, tadi kata yang Bung Aris Azhar katakan, kita dalam situasi teror kah, intimidatif kah, atau ketakutan kah? Maka kemudian demokrasi kita yang menjadi catatan, saya sepakat, undang-undang ITE kita misalnya, itu digunakan betul sebagai sebuah hal yang karet untuk kemudian menjadi jebakan Batman. Ini harus kita benar-benar revisi dan sekarang sedang berjalan. Poin kedua, apa yang dikatakan oleh Bung Aris Azhar tadi, kita hidup di situasi illiberal demokrasi. Demokrasi yang illiberal. Apa itu? Demokratik dia, tapi dia tidak liberal. Kenapa? Karena aktor-aktor yang dominan dan prominent itu adalah aparatus yang tidak sivilian. Ini yang kemudian menjadi tantangan kita. Masih banyak kemudian aparat penegak hukum yang bermain politik dan lain sebagainya. Ini catatan kita.
karena kita berbicara di catatan demokrasi. Jadi Bung Haris Azhar saya sepakat itu poinnya. Dan yang kemudian untuk Simbah Tejo, saya sepakat tadi dengan Simbah, usulan Bung Haris Azhar tadi tidak hanya debat di kampus, tapi teman-teman kampus ini biar membuktikan otentisitas pemimpin ini benar-benar emas atau perak atau loyang, pasir atau emas, suruh mereka hidup bersama sebulan dengan para kandidat itu. Ini mau berdialog, terbuka itu hanya kemudian eufemisme, hanya gimmick saja atau benar-benar karakter sejatinya dialog atau tidak. Itulah kemudian teman-teman berdebat oke, dan itu bagus. Tapi bentuk untuk kemudian membongkar hipokrisi itu hidup bersama dengan Anies Baswedan, dengan Ganjar dan Prabowo Subianto. Hidup sebulan. Itulah kemudian bagaimana hipokrisi itu terbukti secara nyata. Ini orang gimmick nih, nggak dialog nih, cuma kemudian hahi aja. Emosinya stabil atau tidak? Ini orang bisa diajak benar-benar dalam bertukar pikiran secara egalitarian atau tidak? Itulah kemudian ketika Pak Karno jadi pemimpin politik menjadi panglima, ketika Pak Harto menjadi pemimpin itu ekonomi jadi panglima, Anies Baswedan menjadikan budaya sebagai panglima dalam kepemimpinannya. Terima kasih. Oke. Tepuk tangannya buat Bang Willy Aditya, Bang Andreas. Kita kasih kesempatan, Maria. Bang Melki silakan. Singkat, jelas, padat. Pertanyaannya langsung ditujukan ke siapa? Sekaligus konklusi mungkin dari BEM UI. Baik, konklusi hari ini ya. Konklusi hari ini kita pertanyaan dulu. Pertanyaan singkat, juga, boleh, secara singkat. Apapun topiknya. Bebas, apapun. Saya punya concern, tentu anak-anak muda Indonesia yang berkuliah di kampus punya concern tentang reformasi pendidikan tinggi akhir-akhir ini. Gitu. Selama bulan Juni, Juli, Agustus, semua kampus Indonesia sedang capek mengadvokasikan mahasiswa baru yang tarif UKT-nya semakin mahal di kampus-kampus negeri. Katanya dana BOP-PTN dari Kemendikbud semakin berkurang. Katanya juga ada minimalisir bantuan bagi PTNBH. Dan bagi beberapa PTS pun masalah-masalahnya semakin nyata gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali kebebasan akademik kita di kampus pun dibelenggu oleh pimpinan kampus gitu. Di UI kami berkali-kali berusaha untuk berkomunikasi baik dengan pimpinan kampus, berusaha untuk ini, itu dan lain sebagainya, tapi tetap terjadi hambatan-hambatan. Rupanya tidak hanya di UI. Teman-teman UGM mengeluhkan yang sama, teman-teman Brawijaya sempat hampir dibekukan, badan eksekutif dan lain sebagainya. Ini masalah nyata. Yang ketiga, terkait kekerasan seksual di dalam kampus pun seringkali tidak ada perlakuan sama. Satgas PPKS di UI tidak didanai dengan maksimal, tapi mungkin di kampus lain maksimal, tapi ada yang belum sama sekali. Saya rasa kita perlu banyak sekali bicara soal reformasi pendidikan tinggi, dan saya mau dengar apa gagasan dari tiap bakal calon presiden. Reformasi pendidikan tinggi. Karena durasi kami terbatas, hanya kami berikan waktu per orang, per narasumber 1 menit saja Bapak-Bapak. Dari Bang Willy dulu boleh. Terima kasih, saya sepakat. Pertama, reformasi pendidikan tinggi kita, saya mengatakan akses untuk pendidikan tinggi kita 20% di dalam undang-undang dasar itu tidak tepat sasaran. Kita lebih orientasinya kepada fisikal, tapi tidak karakter manusia dan sumber daya manusia. Jadi the next level Indonesia adalah bagaimana research university harus kita kembangkan, dan akses. Saya sebenarnya menolak BLU, Bung Melki. BLU ini sifatnya orientasinya adalah kemudian orientasi dagang. Dimanapun kita harus bikin blok. Ada universitas yang benar-benar untuk akses orang mampu, orang yang tidak mampu secara ekonomi tapi mampu secara akademik. Jadi ke depan pendidikan kita harus melahirkan satu kualitas sumber daya manusia yang berkarakter. Yang kedua adalah akses untuk siapapun boleh menikmati pendidikan tinggi. Waktunya habis Bang Willy. Tepuk tangan buat Bang Willy Aditya. Selanjutnya Bang Andreas. Bang Andreas silakan, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Saya kebetulan di Komisi 10 dan ditugaskan di Komisi 10 dan saya melihat satu hal yang sekarang apa yang Pak Jokowi selalu sampaikan dengan Indonesia sentris. Indonesia sentris dalam bidang pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur. Ini akan dilanjutkan oleh pemerintahan Pak Ganjar ketika dia menjadi presiden, untuk pendidikan, termasuk pendidikan tinggi pun harus menjadi Indonesia sentris. Karena satu poin di dalam pendidikan kita yang kita alami adalah ketidakadilan. Satu contoh, kota dan di luar kota. Kemudian Indonesia di Jawa dan luar Jawa. Kemudian swasta dan negeri. Yang dari negeri saja pun mengatakan, masih membicarakan bahwa mahalnya biaya pendidikan, apalagi terjadi dengan
yang ada di swasta. 5 detik lagi Bang Oleh Andreas. karena itu satu poin yang penting adalah bagaimana Indonesia sentris dalam bidang pendidikan di pemerintahan ke depan, dan itu akan dilakukan oleh pemerintahan Waktunya habis. Ganjar. Terima kasih Bung Andreas. Silakan Bang Andre. Baik, terima kasih. Yang pasti Melki, Pak Prabowo kalau diberikan mandat oleh rakyat menjadi presiden 2024-2029, pasti dan memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat pendidikan yang layak. Ya, mulai dari SD, SMP, SMA, dan ke perguruan tinggi. Disitulah kehadiran pemerintah untuk mewujudkan rasa keadilan. Saya tidak ingin pidato panjang-panjang, reformasi pendidikan pasti kita lakukan, tapi yang paling penting Prabowo hadir untuk memastikan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia bisa menikmati pendidikan sampai panggung perguruan tinggi. Terima kasih. 20 detik lagi Bang. 20 second lagi. Bang Mau Andre. dimanfaatkan? Cukup, terima kasih. Oke, baik. Terima kita berikan tepuk tangan untuk ketiga kandidat kita. Memang malam hari ini masih bumbu-bumbunya manis ya, Mbak Tejo. Janji-janjinya masih seger-seger, tapi tidak tahu kami realisasinya seperti apa nanti, Maria. Nanti kita tunggu 14 September. Kita jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi catatan demokrasi akan kembali untuk Anda. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Kandro, Maria, tamu undangan, mahasiswa, mahasiswi, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dulu ada pemimpin namanya Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa ardah. Beliau lahir bukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan di zaman Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 60 tahun. Tapi pemimpin yang sangat luar biasa. Diawali beliau pemimpin salah satu daerah di Syam. Setelah itu pindah menjadi wali Madinatul Munawwarah. Setelah itu berkembang lagi menjadi pemimpin umat Islam. Subhanallah, enggak sampai 30 bulan, 2 tahun setengah, dia mampu mengubah keadaan umat Islam. Sampai dijuluki Al-Khalifatul Khamis, Khalifah yang kelima. Di zaman beliau, bukan masyarakatnya baik semua. Pimpinan daerah bukan baik semua. Kata ahli sirah, menjelaskan sirah beliau, kata beliau, intasyara zulm, kezaliman sangat luar biasa di zaman beliau. Tapi karena niat tulus, niat baik, ikhlas, Allah memudah, Allah menolong beliau sampai beliau mengubah keadaan umat Islam. Umat Islam di zaman beliau, bayangkan, sampai tidak ada satu orang pun miskin fakir di zaman beliau. Orang yang mengeluarkan zakat atau infak, keliling enggak ada orang yang menerima infaknya. Saking semuanya sudah cukup. Sampai ada seorang petugas dari pemerintah, dari pemimpin, dia berjalan di kota, di mana-mana, beliau memanggil dengan suara keras. Siapa yang punya hajat, kami kasih. Siapa yang belum nikah, kami nikahkan. Siapa yang punya hutang, kami lunasi. Enggak ada, udah lengkap, udah cukup semua, luar biasa. Mungkin ada yang berkata, kok Syekh enggak ada pemimpin seperti itu di zaman ini? Saya menjawab, Allah yang menciptakan Umar bin Abdul Aziz, Allah Maha Kuasa menciptakan pemimpin seperti itu. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, besok milih pemimpin mana saja. Dengan harapan semoga menjadi pemimpin yang adil, amanah. Tapi ingat, pemimpin siapa saja yang Anda pilih, menurut Anda, menurut pandangan, nanti pilihanmu itu sebagai saksi. Allah berfirman, satuktabu syahadatuhum yus'alun. Persaksian Anda akan ditulis oleh para malaikat dan minta bertanggungjawab nanti di akhirat. Karena itu, milih pemimpin menurut Anda yang adil, amanah,
betul-betul memajukan umat dan bangsa. Semoga ya Rab, besok siapa saja yang menjadi pemimpin diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin yang amanah, adil, yang mampu memajukan umat dan bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Syekh Muhammad Jaber, Bang Wi Aditya, Bang Andreas Pereira, terima kasih. Terima kasih juga Bang Andre Rosiade dan juga kami ucapkan terima kasih untuk para panelis kami, Bu Siti Fadila, Melki, Mbah Tejo dan juga Bang Haris Azhar. Terima kasih banyak. Teman-teman UI dan juga Budi Luhur, terima kasih banyak malam hari ini sudah meramaikan panggung catatan demokrasi. Kami berharap debat antara kampus tadi kalau usulan dari Mbah Tejo, Bu Siti dan juga Bang Haris bukan cuma UI, tapi semua BEM seluruh Indonesia dilibatkan dalam debat bersama dengan 3 bakal calon presiden 2024. Agar kita bisa melihat betul bagaimanakah ide, gagasan, program-program konkret untuk Indonesia ke depan. Kita tunggu nanti debat di UI pada tanggal 14 September mendatang. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.